Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Hasan di channel Sanjaya Kembar Official. Hari ini Pak Hasan akan membahas salah satu kajian terkait dengan pranikah. Pernikahan adalah suatu peresmian ikatan dari janji suci dua insan yang berbeda, di mana dipertemukan dalam satu hubungan yang akan kekal hingga akhir. Itu adalah harapan dari setiap pernikahan, di mana satu pasang individu akan mulai berpikir terkait dengan target-target dan juga harapan-harapan yang mereka buat dengan memulai suatu hubungan yang dilandaskan akan akad. Akad pernikahan memiliki banyak sekali hal-hal yang terkait dengan persiapan-persiapan sebelum menjalani kehidupan sebagai suami dan istri. Ketika kita hidup sendiri dan kita memiliki pasangan, itu adalah hal yang sangat berbeda dan perlu dipersiapkan. Apa saja yang biasanya dibahas dalam kuliah pranikah? Mari disimak bersama. Yang pertama adalah materi terkait dengan memahami potensi konflik. Di sini akan dijelaskan bahwa ketika kita hendak menikah, kita akan diberikan pengetahuan terkait dengan apa saja yang akan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, di mana pasangan suami istri, terutama ketika kita baru menikah, kita akan mengenal terkait dengan satu sama lain, di mana perbedaan dan juga hal-hal yang baru kita kenali sering sekali memicu terkait dengan konflik dan juga masalah-masalah besar dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan baru dalam pernikahan biasanya akan dikagetkan dengan banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka dari itu, memahami potensi konflik adalah satu hal yang perlu dipahami sebelum kita menikah. Bagaimana untuk memahami potensi masalah yang akan muncul ke depannya, dan juga bagaimana untuk kita mulai paham bahwa pernikahan bukan hanya terkait dengan kecocokan, namun juga banyak sekali ketidakcocokan yang akan berbuah terhadap konflik. Dari itu, persiapkan diri kita dengan memahami potensi konflik. Yang kedua adalah cara penyelesaian konflik, di mana ketika kita sudah mulai memahami bahwa masalah itu akan muncul dan kita sudah bersiap, dari itu kita juga harus persiapkan terkait dengan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik. Di sini juga banyak sekali pasangan muda akan belajar banyak terkait dengan menyelesaikan masalah satu persatu. Di sini clue-nya adalah tetap tenang dan juga harus ada yang mengalah dari salah satu pihak. Kembali bahwa kedewasaan dari pasangan akan terlihat ketika masalah itu muncul. Yang ketiga adalah terkait dengan cara merawat rumah tangga. Ketika kita berumah tangga, kita pun harus tahu bahwa kita sedang merawat suatu hubungan. Hubungan baik akan dapat menjadi suatu kebaikan yang berangsur lama ketika kita juga dapat merawatnya dengan baik. Ini pun harus dipersiapkan sebelum menikah. Yang keempat, memaknai arti kebahagiaan dalam rumah tangga, bahwa setiap pasangan muda tidak boleh menggantungkan satu alasan kebahagiaan saja dalam rumah tangga. Ketika kita berumah tangga, kita harus tahu bahwa kita harus dapat menciptakan kebahagiaan itu bersama pasangan, memaknai setiap hal sekecil apapun, sesederhana apapun bersama pasangan menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dari itu, suatu rumah tangga akan penuh dengan rasa syukur dan juga akan lebih mudah untuk dinaungi kebahagiaan. Yang kelima, salah satu yang paling penting juga adalah terkait dengan memahami pasangan. Bagaimana cara kita memahami pasangan adalah wujud dari bentuk kasih sayang kita. Rasa cinta itu bukan hanya terkait dengan perkataan dan juga ucapan-ucapan yang kita tuliskan dalam surat cinta. Kembali bahwa hubungan rumah tangga adalah terkait dengan bagaimana saling memahami. Hubungan yang baik adalah terkait dengan bagaimana toleransi itu begitu besar satu sama lain. Ketika kita mulai memahami pasangan kita dan terus belajar seiring waktu terkait dengan apa yang diinginkan dia, maka disitulah hubungan akan berangsur lebih baik. Dan itu perlu dipersiapkan sebelum kita menikah. Keenam adalah kita pun harus mulai belajar untuk bagaimana mengenali pasangan kita. Ketika kita memiliki hubungan sebelumnya, sebelum menikah, contohnya kita sudah mengenal dia sebelumnya sebagai teman atau rekan kerja, kita tidak boleh berekspektasi sesuai dengan kenyataan yang ada sebelum kita menikah. Di situ kita harus mulai untuk mempersiapkan diri, mengenali diri dia seutuhnya ketika kita
setelah menikah. Di situ kita harus mulai rutin untuk mencatat hal-hal terkait dengan positif dan negatif yang dimiliki oleh pasangan kita. Begitupun kita berikan pijakan-pijakan kepada pasangan kita untuk mulai mengenal apa sisi baik dan buruk dari diri kita sebagai pasangannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir dalam materi kuliah pranikah adalah terkait dengan bagaimana untuk mengambil sisi baik atau kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang dimiliki pasangan. Ini adalah suatu kemampuan yang mutlak harus dimiliki setiap pasangan untuk menjaga kebahagiaan rumah tangganya. Kembali bahwa ketika dua orang insan dalam satu pasang memiliki kemampuan yang baik dalam menilai kebaikan pasangannya, maka itu adalah suatu karunia yang sangat besar dan juga suatu kekuatan untuk menjadikan fondasi keluarga yang kokoh, dimana ketika kita lebih mudah untuk menilai kebaikan pasangan kita daripada fokus untuk menilai kejelekannya, di situ kebahagiaan akan lebih mudah hadir karena keduanya akan merasakan kenyamanan yang luar biasa. Tadi 7 materi terkait dengan kuliah pranikah yang biasanya akan dipelajari oleh para calon pengantin, di mana calon-calon pejuang keluarga akan mulai mempersiapkan diri untuk lebih matang menggunakan konsep diri dan juga membuat konsep keluarga yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dari itu, ketika kita hendak menikah, pastikan hal-hal tersebut adalah 7 poin-poin yang perlu kita ingat dan juga persiapkan. Sekian dari Pasan, tidak lupa Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.